Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga nih buat sobat Stebis ya kan. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stebis Bina Mandiri. Salam interpretur sukses ya kan. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Salman Al-Farizi, SEI ME. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stebis Bina Mandiri. Salam Bapak. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bisa langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Boleh. Yang pertama nih, bisa dijelasin nggak Pak gambaran tentang program studi manajemen bisnis syariah? Oke, jadi program studi manajemen bisnis syariah itu adalah salah satu program studi yang ada di kampus Stebis Bina Mandiri, ya Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri. Dan Stebis Bina Mandiri itu sendiri adalah bagian dari Yayasan Bina Pertiwi Mandiri Bina Pertiwi Mandiri, ya. Dan yayasan tersebut itu punya dua sekolah, ada SMK tadi, ya, SMK Bina Mandiri Multimedia, kemudian juga ada kampus, yaitu kampus Stebis Bina Mandiri. Nah, program studi manajemen bisnis syariah ini program studi yang ingin mengajarkan terkait manajemen bisnis, di mana manajemen bisnis di sini adalah manajemen bisnis yang berbasis syariah. Gitu. Jadi tidak hanya manajemen bisnis yang pada umumnya, ya kan? Kalau pada umumnya itu ya hanya belajar tentang manajemen saja, tapi tidak tahu ilmu-ilmu syariah. Nah, di sini kelebihannya itu. Jadi selain belajar tentang manajemen bisnis, juga belajar ilmu tentang syariah. Gitu. Luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira apa sih visi program studi manajemen bisnis syariah? Ya, jadi kami di program studi manajemen bisnis syariah ini punya visi ya, di tahun 2030 ingin menjadi program studi manajemen bisnis syariah yang unggul. Yang pertama unggul ini. Unggul, kemudian juga mandiri, dan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Jadi maksudnya unggul di sini apa? Unggul di sini nanti lulusannya itu bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Ya kan, mungkin kalau Luciano tahu nggak kampus UGM? Tahu ya. Tapi kalau kampus Stebis Bina Mandiri Baru tahu sekarang. baru tahu. Nah, makanya kita walaupun nanti lulus dari Stebis Bina Mandiri, tapi kita bisa bersaing nih dengan kampus-kampus besar lainnya, kayak kampus UI, kampus UGM, kampus IBB dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menghasilkan lulusan yang mandiri. Nah, makanya tadi Luciano punya salam ya, salam entrepreneur sukses gitu ya. Jadi memang kita pengen alumni kita, mahasiswa kita nanti yang lulus itu bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha yang harapannya nanti bisa sukses, ya kan? Amin. Kemudian yang ketiga adalah unggul, mandiri, dan berakhlak mulia. Ini juga paling penting nih. Sekarang kan banyak orang pinter ya, tapi cuman ya pinter aja gitu. Tapi ya kadang-kadang orang pinter itu tidak benar gitu ya, cuma pinter otaknya, tapi kadang perilakunya itu ya semau sendiri. Nah, kita pengen nanti lulusan kita itu punya kepribadian, punya akhlak yang baik dan benar gitu. Jadi visinya seperti itu, ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, mandiri, dan berakhlak mulia. Mungkin itu. Hubungan antara pikiran dan hati berarti ya. Ya, itu dua-duanya juga ya, antara pikiran ya, otaknya juga harus encer, hatinya juga harus baik ya, akhlak mulia seperti itu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih lulusan yang ingin diciptakan di program studi manajemen bisnis syariah selain yang tadi? Ya, jadi selain visi tadi ya, menjadi lulusan yang mandiri, kemudian unggul dan berakhlak mulia, kita juga ingin memiliki lulusan ya menjadi seorang entrepreneur. Nah, tadi kalau di manajemen bisnis syariah itu bukan hanya menghasilkan entrepreneur yang biasa atau wirausaha yang biasa, tapi entrepreneur yang paham tentang ekonomi syariah. Nah, gitu ya. Jadi ada syariahnya gitu ya. Keunggulannya di situ. Kemudian yang kedua ingin menjadi seorang konsultan. Ya, konsultan bisnis syariah. Nah, kalau pada umumnya kan konsultan bisnis saja. Nah, di sini kita keunggulannya adalah konsultan bisnis yang paham tentang syariah. Yang ketiga ada 4 nih. Yang pertama di entrepreneur, ya, yang kedua adalah konsultan bisnis,
yang ketiga adalah praktisi bisnis. Tahu nggak bedanya? Kalau konsultan mungkin memberi saran gitu ya. Kalau Jadi yang praktis langsung dipraktekkan. iya, jadi memang praktisi itu adalah mempraktekkan. Jadi kita belajar ya mahasiswa, belajar di kampus selama kurang lebih 8 semester. Ya, semoga semuanya bisa lulus 8 semester. Amin. Nanti ilmunya ya yang didapat itu dipraktekkan. Langsung. Bisa misalkan kalau di perusahaan itu kan ada bagian produksi. Nah, itu silakan dipraktekkan di bagian produksi. Ada di bagian pemasaran. Ya, silakan di bagian pemasaran dipraktekkan ilmunya. Kemudian ada di bagian apa lagi? Keuangan. Ya kan? Bagian ngitung-ngitung uang, bikin laporan keuangan. Nah, itu silakan dipraktekkan. Itu namanya menjadi praktisi bisnis syariah. Tapi di sini sekali lagi kita tidak hanya menghasilkan praktisi bisnis yang biasa saja, tapi juga berbasis ekonomi syariah. Nah, yang terakhir ini adalah menjadi seorang peneliti. Nah, atau Oke. apa ya yang berkarir di dunia akademik gitu. Mungkin nanti setelah lulus jadi sarjana ingin melanjutkan studinya gitu ya, S1 kemudian S2 itu nanti bisa menjadi seorang peneliti. Ya, jadi berkecimpung di dunia penelitian, membuat tulisan-tulisan, membuat buku-buku yang karyanya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di luar sana. Berarti keren banget ya. Iya. Ada poin-poin konsultan. Gitu. Baik, itu semuanya insya Allah apa ya memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Oh yang pasti, luar, pasti. ya. Itu. Kalau udah syari pasti positif. Insya Allah. Insya Allah positif. Insya Allah. Nah, kemudian apa saja sih mata kuliah di program studi manajemen bisnis syariah, Pak? Kira-kira? Ya, terkait mata kuliah memang kita apa ya membagi menjadi 4 bagian. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ada di luar sana itu kuliah di sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu ya, tanpa ada label syariahnya. Itu biasanya hanya mendapatkan ilmu kalau tidak manajemen ya akuntansi. Nah, tapi kalau di manajemen bisnis syariah itu selain mendapatkan ilmu manajemen, itu juga akan mendapatkan ilmu manajemen syariah. Lagi-lagi di sini kata syariah atau label syariah itu tidak hanya sebuah kata saja, tapi memang di situ nanti kita akan belajar terkait ilmu-ilmu syariah gitu. Jadi nanti banyak sekali lah mata kuliah. Contohnya mungkin kalau kita ambil contoh ada mata kuliah fikih. Gitu ya kalau di syariah itu ya pokoknya tentang fikih, kemudian nanti ada Al-Qur'an, ayat hadis dan juga bahasa Arab. Nah, ini mungkin yang kalau di kampus-kampus lain biasanya kan bahasa itu yang dominan adalah bahasa Inggris. Ya, tapi kalau di STEBIS ya di prodi manajemen syariah nanti ada mata kuliah bahasa Arab. Nah, ini karena kenapa? Ya karena kalau belajar syariah itu kan sumbernya dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu kan tulisannya Arab. bahasa Arab gitu ya. Makanya kita juga harus belajar bahasa Arab gitu. Nah, ini nanti yang akan dipelajari dan mata kuliah itu nanti semua totalnya ada 146 SKS. Ya, nanti akan dipelajari selama kurang lebih 8 semester atau 4 tahun. Gitu ya. Jadi mahasiswa masuk di tahun pertama sampai tahun keempat. Nanti kalau sudah selesai semuanya mata kuliah sudah dikerjakan semuanya, insya Allah bisa lulus dan akan mendapatkan gelar akademik menjadi sarjana ekonomi atau disingkat SE gitu. Jadi kalau kuliah di STEBIS Bina Mandiri khususnya di program studi manajemen syariah, mata kuliah umum dapat, mata kuliah syariah juga dapat. Jadi ibaratnya kita apa ya kalau di store atau di supermarket gitu buy one get one free gitu. Bahasa Arabnya itu agak sulit nanti, Pak. Iya emang. Tidak sekedar ahlan wa sahlan ya. Iya. Ana wa antum gitu ya. Tidak sekedar seperti itu pasti ya. Iya. Nah, yang berikutnya apa peminatan program studi manajemen bisnis syariah, Pak? Ya, jadi di sini peminatan ya. Mungkin teman-teman di sini misalkan ada yang suka ke pemasaran gitu ya. Sekarang kan zamannya itu jualan online gitu ya. Jualan di Shopee, di Lazada, apalagi Tokopedia dan lain sebagainya. Itu nanti bisa masuk ke peminatan manajemen bisnis digital.
Oh, Nah, ini menarik kan ya. menarik banget. Sekarang kan zamannya digital itu, semuanya serba online, serba digital. Nanti bisa teman-teman mahasiswa itu bisa memilih peminatan manajemen bisnis digital. Hmm, Jadi peminatan di sini di program studi manajemen syariah ada 4. Yang pertama manajemen bisnis digital. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau mungkin di sini lebih dikenal sumber daya insani. oke. Ya semacam human resource lah. Gitu. Nanti gambarannya ya nanti ketika di perusahaan tuh bagaimana sih cara rekrutmen karyawan gitu. Jadi jangan asal rekrut karyawan gitu ya. Kadang kan kita harus tahu nih mana karyawan yang cocok untuk bekerja di perusahaan kita. Ada kriterianya, Bang. Kriteria tertentu itu harus dipahami gitu. Nah, itu yang akan dipelajari di peminatan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Berarti benar-benar nggak ketinggalan zaman ya kalau kita belajar tentang Betul, digital. betul. Jadi memang apa ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Luar biasa sekali ya. Ada yang berikutnya, masih ada lagi, Mas. Oh, ada. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Ya tadi kan kalau belajar manajemen itu memang umum, ya banyak sekali yang dipelajari. Tapi nggak apa-apa nanti mahasiswa yang suka uang, ya maksudnya di Pasti. sini, maksudnya suka menghitung uang, Oh, ya gitu, ya harus tahu bagaimana cara merencanakan keuangan yang baik dan benar. Oh, Ya kan biasanya kan kita kalau dapat uang nih habis gajian gitu. Tahu-tahu awal bulan baru hari ke-10 atau berapa tahu-tahu udah hilang, nggak tahu kemana. Nah, ini yang harus dipelajari. Gimana manajemen atau mengatur keuangannya. oh, Gitu. Apalagi kalau di perusahaan kan nggak bisa seenaknya sendiri kita menggunakan keuangan ya, harus sesuai dengan perencanaan oh. atau budget awal bagaimana nanti digunakan seperti apa. Nah, yang terakhir peminatannya adalah tadi entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, ini yang paling apa ya? Paling dominan karena kita di prodi manajemen bisnis syariah ini ingin menghasilkan tadi entrepreneur, wirausaha. Ya, Jadi tentunya yang syar'i ya. iya, sekali lagi berbasis syariah atau harus syar'i itu. Jadi ada 4 ya peminatan yang ada di program studi manajemen syariah. Mulai dari manajemen bisnis digital, kemudian manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia atau sumber daya insani dan entrepreneurship itu. Oke. Yang berikutnya nih, apa keunggulan program studi manajemen bisnis syariah, Pak? Iya, jadi kalau kita ingin bersaing dengan para pesaing kita ya, supaya kita tidak kalah kan kita harus punya keunggulan. Nah, keunggulan di prodi atau di program studi manajemen syariah ini adalah manajemen bisnis digital syariah. Anti Mungkin- ketinggalan zaman ya. Iya, jadi anti ketinggalan zaman tapi tetap sesuai dengan syariah. Jadi tetap syar'i tapi tidak ketinggalan zaman gitu. Mungkin nanti teman-teman yang mau belajar bisnis online, yang mau belajar jualan online itu bisa belajar di program studi manajemen syariah. Harus banget. Nah, iya, harus Kan cocok banget buat anak muda zaman betul sekarang. karena apa ya? Kalau jualan offline, jualan di pinggir jalan itu kan selain capek, kemudian apa ya? Panas-panas mungkin. Kemudian ya sekarang kan namanya zaman digital orang semuanya sudah beralih ya. Semua orang pegang handphone, semua orang jual beli lewat handphone. Nah, makanya kita ingin menjadikan manajemen bisnis digital syariah ini sebagai keunggulan di program studi kita gitu. Ini yang terakhir nih, Pak. Ini yang paling penting banget nih. Kenapa sih harus kuliah di STEBIS Bina Mandiri dan memilih program studi manajemen bisnis syariah? Oke, ini memang sangat penting ya. Sangat penting Kenapa kok kita teman-teman yang ada di luar sana harus kuliah di STEBIS? Yang pertama, di STEBIS ini biayanya sangat terjangkau sekali. Oh, Iya, kadang kan kita kalau kuliah di negeri atau di kampus-kampus besar itu biayanya cukup lumayan. oke. Ya karena kalau sekolah atau kuliah itu kan biayanya kan tinggi gitu. Tapi di STEBIS ini insya Allah biayanya terjangkau. Dan juga bagi teman-teman yang mendaftar di awal-awal bulan ini pasti akan ada diskon atau potongan gitu. Diskonnya juga cukup besar, bisa sampai 75%. Oh, 75%. Gitu. Iya, jadi yang diskon nggak hanya di supermarket, tapi di kampus juga ada diskonnya gitu. Mulai dari bulan ini. Mulai dari bulan ini sampai nanti September. Oh, oke. Ini juga ada gelombang-gelombang terakhir, makanya Oh. harus segera apa namanya segera kunjungi kampus TBIS biar tahu lebih detailnya seperti apa gitu ya. Jangan terlambat. Kemudian yang kedua selain biayanya terjangkau juga dosen-dosennya Oke. atau tenaga pengajar itu juga dari
selain dosen yang dari kampus luar negeri, ya dalam negeri juga dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Jadi dosen itu juga bekerja di misalkan di perusahaan, ada yang bekerja di bank, kemudian di lembaga keuangan, bahkan ada dosen yang sekaligus menjadi entrepreneurship atau menjadi seorang pengusaha. Jadi ilmunya itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Sudah Jadi, relate sekali dengan dunia. tinggal seperti itu. teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya sama dosen-dosen tersebut. Terus juga lokasi kita, kampus kita strategis, ya berada di apa ya, di dekat supermarket, pasar, tempat-tempat strategis gitulah ya. Jadi ya kalau mau datang ke kampus, mau mengunjungi kampus ya bisa langsung, ya, karena kan deket gitu. Kemudian ya masih banyak fasilitas-fasilitas ya kayak ini salah satu fasilitas kita ya, bisa podcast, kemudian laboratorium, kelas yang memadai, kemudian lab ya, lab bahasa, kemudian juga ada lapangan dan lain sebagainya. Ini fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh para mahasiswa. Dan kalau pertanyaannya tadi kan dua ya pertanyaannya, kenapa harus memilih di STEBIS dan kenapa harus di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah khususnya kalau di Prodi Manajemen Bisnis Syariah nanti teman-teman sekalian bisa belajar terkait pengelolaan atau manajemen bisnis ya. Bagi yang sudah punya bisnis, nanti bagaimana cara mengelola bisnis itu bisa lebih berkembang. Ya mungkin kalau bisnisnya sekarang masih berjalan ya berjalan biasa saja. Tapi kalau sudah dapat ilmunya nanti pasti bisa dikembangkan. Ya bisnisnya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik ya pengelolaan, dan yang satu yang paling penting adalah sesuai dengan syariah. Itu yang paling penting. Paling penting. Iya, karena kan kalau terutama nih teman-teman yang muslim itu juga harus penting belajar tentang syariah, karena bisnis itu kalau di syariah itu bukan hanya untuk cari uang ya kan, nggak cari uang. Kalau orang cari uang biasanya ya apa aja dijalanin gitu ya, jualan-jualan apa aja gitu itu dijalanin. Tapi kalau syariah ya harus ada batasan-batasan, aturan-aturan tertentu sesuai dengan syariah. Mungkin itu, semoga nanti teman-teman bisa tertarik gitu untuk bergabung di kampus STEBIS Bina Mandiri. Mungkin itu. Pasti tertarik. Dengan fasilitas yang ada pasti akan menunjang pembelajaran ya. Betul. Karena biasanya kalau fasilitasnya biasa-biasa saja, biasanya mahasiswa itu juga males. Iya, benar. Gitu. Bosen. Kalau fasilitasnya menarik, kemudian menunjang perkuliahan, mahasiswa itu akan tertarik. Apalagi sekarang kita kuliahnya juga online. Ya, online menggunakan aplikasi atau situs ya, itu e-learning. Jadi semacam ya pembelajaran online gitulah. Sudah disediakan khusus ya berarti? Iya, sudah disediakan khusus bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sibuk, katanya kan biasanya mahasiswa itu sibuk ya, nggak tahu sibuknya sibuk apa gitu. Nah itu nggak usah khawatir, karena sekarang kuliahnya bisa di mana saja. Gitu, dengan aplikasi tadi e-learning, perkuliahan online. Jadi jangan khawatir lah, intinya semua fasilitas sudah memadai dan fleksibel. Tinggal kalau teman-teman ingin kuliah silahkan bergabung di STEBIS Bina Mandiri. Mungkin itu. Saya rasa cukup Pak, karena teman-teman sobat STEBIS di rumah juga pasti udah tahu nih apa sih keuntungan dari kita itu masuk di program studi manajemen bisnis syariah ya. Karena udah pasti syar'i dan fasilitasnya juga pasti menunjang banget. Betul. Dengan adanya website online tadi seperti yang tadi, itu akan memudahkan kita dalam belajar ya, tentu saja. Jadi yang sibuk di luar bisa langsung belajar di luar tentu saja dengan ada website ini. Betul. Karena pasti semua orang juga punya handphone ya. Zaman sekarang pasti sangat berguna sekali, terlebih lagi tadi untuk digital itu tadi ya. Bisnis digital. Bisnis digital itu tadi lebih modern dan pastinya masa buat anak-anak muda tuh relate banget lah. Betul. Relate banget belajar sekarang. Oke, Sobat STEBIS, sampai sini aja dulu untuk obrolan kita kali ini. Bareng saya sama Bapak Salman Alfarizi, SEIME. Sampai jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.